Bicara ekobrik bukan tentang bagaimana membuat ekobrik saja, tetapi mengapa plastik itu harus diamankan. Dan itu berangkat dari pengalaman pribadi, orang bersinggungan dengan plastik. Jadi, pertanyaannya, kapan menggunakan plastik, mengapa, dan apa itu plastik menjadi penting. Lalu kemana plastikmu pergi? Apa yang terjadi dengan industri daur ulang? Lalu kaitan plastik kita dan biosfer. Dan apa yang terjadi jika lepas? Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Satu hal yang harus disyukuri bahwa ekobrik dikenal dan bahkan banyak sekali orang mau menerapkannya. Ini kekuatan selain tantangan prinsip kita open source. Artinya orang bebas atau bisa belajar sendiri-sendiri tanpa kita bisa mengontrolnya. Sebenarnya tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun untuk menyebarkan kata ekobrik, bentuk ekobrik, dan juga cara membuat ekobrik. Dari mulut ke mulut, orang saling berbagi. Masyarakat atau pemerintah di mana saja, bukan hanya di Indonesia, senang dengan tren. Artinya, ya orang akan semangat dan berlomba, namun seperti tren, waktunya tidak akan lama atau akan naik turun. Juga akan ada banyak salah persepsi dan lain-lain. Nah, tugas kita sekarang memperbanyak sosialisasi dan workshop perkenalan ekobrik. Tidak harus seluruh masyarakat Indonesia, namun dari sekian yang ikutan tren akan tertarik untuk mengikuti workshop dengan benar atau bahkan mengikuti TOT dan hidup dengan menjaga prinsip seperti kalian atau kita di sini. Jadi, percayalah, akan ada banyak orang lagi yang akan seperti kita, ingin belajar, serius, terus-menerus, berlatih, meski pelan-pelan. Karena perubahan perilaku dimulai dengan kesadaran. Kesadaran diawali dengan pengetahuan. Pengetahuan bergerak karena ada hati yang tersentuh. Yuk, pelan-pelan kita benahi dan terus berjalan dengan ramah dan gembira. Tentu berbeda dengan cara kita merespon ketika memang pihak-pihak itu menghubungi kita. Tapi kalau siapa saja yang belajar sendiri, ya mari kita sapa mereka. Memang butuh kesabaran. Saya juga masih terus berlatih sambil terus menyalakan semangat dan sukacita. Yang lain tidak tahu dan tidak melihat, ya tidak apa-apa. Tapi satu orang saja yang ada di kelompok itu dan mengerti bahwa sekolah itu pernah membuat atau memiliki ekobrik, kita kadang bergerak tidak untuk dilihat atau langsung berdampak besar, fokus ke satu orang saja. Misal ini, saya berkomunikasi dengan 6 orang secara terpisah. Mereka menghubungi dan tanya-tanya soal ekobrik. 2 orang guru, lainnya individu. Ada yang ibu rumah tangga, bapak pensiunan pegawai negeri, dan Pak RT. Sebagian mereka sudah membuat. Ada banyak sekali pertanyaan. Ya, saya temanin satu persatu cara membuat ekobrik. Saya membuat akun, cara merangkai, dan lain-lain. Pertanyaannya banyak dan kadang membuat frustasi. Soal ingin menjual ekobrik, soal ingin membuat hiasan selfie, dan lain-lain. Ya, selalu kembali ke praktek yang benar dan pelan-pelan. Kebetulan mereka jauh dari trainer. Kenapa mau dan sempat? Ya, kadang benar-benar tidak ada waktu dan kadang merasa, perkenalkan aja ke salah satu trainer karena saya ada pekerjaan lain. Tapi lalu saya pikir, orang-orang ini semangat mencari juga dengan imajinasi dan harapan mereka masing-masing yang hampir selalu tidak sesuai prinsip. Saya lalu iakan. Saya sampaikan soal waktu. Saya bilang saya tidak selalu bisa dihubungi setiap saat. Dan saya juga bilang untuk belajar pelan-pelan. Saya putuskan terus melakukan karena ya mungkin lewat 6 orang ini mereka akan tahu dengan benar dan setidaknya di rumah mereka sendiri. Saya bahkan tidak mau berpikir apakah mereka akan memberikan dampak pada lingkungan mereka lebih luas. Saya fokus dan tekankan untuk
dan tentang diri mereka saja. Dan meski pelan-pelan, tidak selalu setiap hari berkontak, namun saya berkomitmen untuk menjaga komunikasi. Saya akan jujur jika saya tidak ada waktu, saya sedang capek atau sedang melakukan fokus yang lain. 2 orang dari mereka tertarik mengikuti TOT online. Mereka sedang menabung untuk mendaftar. Ada banyak hal yang bukan hanya soal menghindari foto degradasi, namun sisi fungsi, cradle to cradle, non-petro capital, mandalik collaboration, dan lain-lain yang akan menjawab banyak kegelisahan dan menjaga plastik di perjalanan 1000 tahun. Dan menjaga kelangsungan gerakan bukan hanya strategi bergerak, namun hasil. Ekobrik dan bangunan yang dihasilkan dari ekobrik itu sendiri akan berbicara, memberi pesan yang kuat, membuat gerakan berkembang dan berlanjut. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.